Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurul Palu. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Fakfak. Di video kali ini saya akan membahas materi kimia pangan yang tentang mineral pangan. Yuk simak video saya. Yang pertama saya bahas di sini adalah capaian pembelajaran. Klasifikasi mineral, jenis-jenis mineral, sifat, fisikokimianya, dan perannya dalam sistem pangan. Pengaruh pengolahan dan penyimpanan terhadap mineral dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, bentuk mineral yang terdapat pada produk pangan, dan hal-hal yang perlu diperhatikan terkait konsumsi dan pengolahan produk pangan. Reaksi-reaksi kimia yang melibatkan mineral dan prinsip analisis kimia mineral pada pangan. Yang kedua adalah pendahuluan. Mineral, komponen anorganik yang terdapat dalam tabel periodik unsur, komponen selain C1, H1, O1, dan N. Jumlah sedikit dalam bahan pangan, namun sangat penting bagi tubuh. Sumber, susu, telur, biji-bijian, serealia, buah-buahan, air minum. Yang ketiga kita masuk ke fungsi mineral. Fungsi mineral ada 6. Yang pertama, memelihara keseimbangan asam basa. Yang kedua, katalisator proses metabolisme. Yang ketiga, membantu keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang keempat, sebagai bagian dari enzim, hormon tubuh dan cairan khusus, membantu pengiriman impuls syaraf dan ke seluruh tubuh. Yang keenam, berperan dalam proses pertumbuhan dan pemeliharaan tulang, gigi, dan jaringan yang akan membentuk zat pembangun dan pengatur dalam tubuh. Berikutnya kita masuk ke keberadaan mineral dalam pangan. Keberadaan mineral dalam pangan ada 4. Yang pertama, jumlah dan komposisi tergantung jenis dan sumber bahan pangan susu, Ca, P, dan daging, Fe. Yang kedua, sering tidak dapat digunakan optimal untuk terikat dengan komponen pangan. Contoh, pengikatan mineral oleh asam oksalat pada bayam, fitat pada kacang kedelai. Yang ketiga, beberapa mineral bersifat toksik atau beracun. Contoh, logam berat seperti merkuri, kadmium, timah hitam, kontaminasi selama penanganan, pengolahan, penyimpanan, maupun penanaman. Yang keempat, berada dalam jumlah sangat sedikit atau komponen minor pangan dan dalam bentuk yang beragam atau ion bebas, ligan, maupun komponen kompleks, memengaruhi stabilitas. Selanjutnya kita masuk ke pengaruh proses pengolahan. Pengaruh proses pengolahan ada 5. Yang pertama, pemanasan. Agen pengoksidasi pH ekstrim tidak menghilangkan mineral. Yang kedua, penggunaan air pada pencucian, perendaman, dan perebusan mengurangi ketersediaan mineral atau larut air. Yang ketiga, ekstraksi, pengupasan, penyusuhan, pemurnian dapat menurunkan kandungan mineral secara signifikan atau nyata. Yang keempat, kemungkinan teroksidasi menjadi mineral bervalensi tinggi dengan adanya oksigen. Yang kelima, penanggulangan atau fortifikasi mineral. Fortifikasi mineral ada 8. Yang pertama, penambahan mineral tertentu pada produk pangan. Yang kedua, meningkatkan asupan dan biovaliditas. Yang ketiga, fortifikan disesuaikan dengan bahan pangan. Yang keempat, memerhatikan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, contoh itu ada 3. Yang pertama ada garam atau yodium, yang kedua ada sereal, yang ketiga ada tepung terigu atau zat besi dan zink. Yang keenam, Fe sering dijadikan fortifikan. Yang ketujuh, Fe bersifat sebagai prooksidan, mengoksidasi asam lemak tidak jenuh, vitamin A, C, dan E yang mengakibatkan terbentuknya radikasi bebas. Yang kedelapan, fortifikasi Fe pada tepung gandum akan memicu proses oksidasi, menurunkan kualitas roti yang dihasilkan. Selanjutnya, fortifikasi Fe dalam bentuk ferrosulfat paling murah, biovaliditas tinggi, paling sering digunakan sebagai fortifikan. Risiko oksidasi flavor pada tepung memperkerdui oksidasi lemak, pencegahan oksidasi ferrous sulfat pada tepung. Konsentrasi ferrous sulfat maksimal 40 ppm dan tepung yang telah difortifikasi disimpan pada suhu dan kelembaban sedang.
simpanan 3 bulan. B. Campuran konsentrat yang telah mengandung ferrous sulfat dan tepung gandum sebaiknya tidak ditambahkan lagi pada tepung, karena ketinggikan telah terjadi pada campuran tersebut. Selanjutnya, klasifikasi mineral. Pengelompokan berdasarkan banyak atau sedikitnya jumlah mineral tersebut dalam bahan pangan. Yang pertama, mineral makro, kalsium atau Ca, fosfor atau P, magnesium atau Mg, sodium atau Na, klor atau Ci, potasium atau K, dan sulfur atau S. Yang kedua, mineral mikro, lodin atau L, zinc atau Zn, zat besi atau Fe, tembaga atau Cu, fluor atau F, selenium atau Fe, molybdenum atau Mo, mangan atau Mn, dan kobalt atau Co. Selanjutnya adalah sifat fisikokimia mineral. Yang pertama, kelarutan mineral. Mineral harus mempunyai sifat daya larut dalam air agar mudah dimanfaatkan oleh tubuh atau dapat tersedia dan mudah bereaksi. Yang kedua, kelarutan mineral. Kelon bebas, daya larut baik dalam air atau afinitas hingga hampir pada semua ligan, memudahkan transportasi dan pemanfaatannya. Contoh elemen golongan 1A dan 7A seperti Na+, K+, C1. Kompleks dan terikat atau kelat, kelarutan bervariasi dalam garam anorganik. Contoh besi klorida atau ferrous chloride larut dalam air, sedangkan besi hidroksida atau ferrous hydroxide mengendap, dan ion besi ferrous iron yang terikat dengan sitrat akan mudah larut. Selanjutnya adalah asam basa mineral. Asam basa mineral terdapat 3. Yang pertama, memahami perubahan-perubahan mineral selama pengolahan maupun penyimpanan. Yang kedua, perubahan pH lingkungan mempengaruhi fungsi dan stabilitas mineral dalam pangan. Yang ketiga adalah pada kondisi keasaman tertentu, bentuk mineral akan berbeda, mempengaruhi fungsi mineral sebagai bahan tambahan pangan. Contoh asam fosfor atau phosphoric acid. H3PO4 akan membentuk H2PO4- tambah H+ pK1 sama dengan 2.12. H2PO4 akan membentuk HPO4 2- tambah H+ pK2 sama dengan 7.1. Yang ketiga, HPO4 2- akan membentuk PO4 3- tambah H+ pK3 sama dengan 12.4. Bentuk-bentuk tersebut mempengaruhi kemampuan asam fosfor sebagai asidulan atau pemberi rasa asam dan perisai pada minuman berkarbonisasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi biofabilitas mineral. Faktor yang mempengaruhi biofabilitas mineral ada 5. Yang pertama, 1. Bentuk mineral pada bahan pangan. Yang kedua, ligan. Yang ketiga, aktivitas redox komponen pangan. Yang keempat, interaksi antar mineral. Yang kelima, efek fisiologis konsumen. Selanjutnya kita masukkan pertama, bentuk mineral pada bahan pangan. Mineral pada tidak larut sulit diserap. Mineral terlarut bentuk terikat sulit diserap saat pengkelatan tinggi. Besi heme lebih mudah diserap daripada besi non-heme. Ligan yang dapat membentuk ikatan logam larut air dapat meningkatkan penyerapan CO, eta meningkatkan penyerapan besi. Ligan dengan BM besar menurunkan penyerapan mineral. Ligan yang dapat membentuk ikatan logam tidak larut air dapat menurunkan penyerapan air. Yang ketiga adalah aktivitas redox komponen pangan. Reduktor meningkatkan penyerapan besi, tapi efek minimal untuk mineral lain. Oksidasi dapat menghambat penyerapan zat besi. Yang keempat, interaksi antar mineral. Konsentrasi berlebih satu jenis mineral akan menghambat penyerapan mineral lain. Ca menghambat penyerapan Fe. Yang kelima, efek fisiologis konsumen. Kelainan sistem absorpsi bertambahan. Sekian pembahasan tentang mineral pangan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.